Koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Presentasi oleh Eli Purwanti CGP Angkatan 8 dari Jakarta Selatan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, berperan dalam memajukan sumber daya manusia, yang di dalamnya terdapat kegiatan proses belajar mengajar, yang teratur dan terencana. Agar kegiatan proses belajar efisien, maka harus ada sosok pemimpin yang mengatur dan mengelola proses tersebut. Siapakah pemimpin yang dimaksud? Guru, sebagai pemimpin atau manajer, adalah motor penggerak bagi muridnya. Guru, juga sebagai pemimpin perlu melaksanakan langkah-langkah keputusan dalam mengelaborasi metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Apa bedanya dilema etika dengan bujukan moral? Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara kedua pilihan. Yang kedua pilihan tersebut secara moral benar, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Disinilah diperlukan nilai guru penggerak. Nilai diri tersebut akan sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Kemauan diri untuk terus belajar secara mandiri, berkolaborasi bersama rekan-rekan dan warga sekolah, dan selalu berinovasi untuk menantang kekuatan diri. Merenung dan merefleksi tiap langkah yang telah dilewati, akan menjadi bekal diri untuk mencapai keberpihakan kepada murid. Pengambilan keputusan yang tepat akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, mencapai arah dan tujuan pembelajaran. Berikut adalah 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam masalah ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Keempat, uji benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Kelima, pengujian paradigma benar, efektif atau tidaknya pengambilan keputusan. Dapat dilakukan dengan teknik coaching. Teknik coaching akan menjawab pertanyaan dalam diri untuk memunculkan potensi diri di dalam menyelesaikan situasi yang menimbulkan dilema bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan yang diambil guru akan menentukan arah dan tujuan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak. Hal itu disebut dengan well-being ekosistem pendidikan. Lalu bagaimana caranya? Guru dapat menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran. Sistem AMONG merupakan metode yang sesuai pendidikan, karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asah-asih dan asuh. Cara and dedication based on love. Sistem AMONG itu sendiri bersendikan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan anak. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara pada sistem AMONG, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya, seorang pemimpin atau guru haruslah memberikan tauladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Ibarat magnet, pemimpin harus mampu menarik partikel-partikel di sekitarnya untuk bisa diajak bersinergi mencapai sebuah visi sekolah. Yang kedua, Ing Madio Mangun Karsa, artinya, pemimpin atau guru harus bisa bekerja sama dengan orang yang didiknya, yaitu murid, dan juga bisa mempererat antar guru dan murid, namun tidak melanggar etika jalur pendidikan. Yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani, artinya guru sebagai motivator yang dapat mendorong kinerja murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pernahkah Bapak Ibu menghadapi sebuah etika maupun bujukan moral sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah?
Kesulitan yang sering terjadi adalah ketika kita menghadapi situasi dilema etika akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasar pertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup individu. Paradigma pada situasi dilema etika yang dapat terjadi dalam pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Untuk penyelesaiannya, menggunakan prinsip sebagai acuan dalam mengambil keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir di mana segala keputusan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis kepedulian. Dengan prinsip berbasis rasa peduli, guru mencoba memberikan kesempatan kepada anak untuk merdeka belajar. Belajar menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dan bermakna, di kelas maupun di luar kelas. Membuat setiap momen belajar adalah sebuah permainan yang penuh tantangan. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya, mencoba menghasilkan sebuah karya yang berguna untuk kita semua, ikut berlomba dan menginspirasi dunia. Dengan begitu, niscaya, bahagialah mereka karena ingin di saat pendidik itu hadir. Mereka punya banyak cerita, punya banyak laksana, dan punya sejuta karya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun, mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Makasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam, dan